teman-teman, kenalin saya Wahyu, seorang pelari pemula yang sering banget kalau lari itu nggak cuma badan doang yang gerak, tapi pikiran juga sering gerak teman-teman. Sering kepikiran hal-hal yang random gitu, yang jadi kalau nggak saya share kadang malah jadi numpuk di otak. Jadi sekarang pengen saya share dalam sebuah konten yang namanya kepikiran. Run dari kata lari ya gitu ya, karena memang hal-hal itu sering kepikir saat saya lari juga gitu. Mungkin buat perkenalan di awal, saya sekarang kerja di bidang pengembangan startup, UKM dan juga CSR teman-teman. Saya juga dulu pernah S1, S2 di ITB, tapi saya banyak baca dan tertarik hal-hal di luar bidang saya juga. Sekarang saya banyak baca itu di bidang fisika, terus juga di politik, ekonomi, sosial, bahkan akhir-akhir ini juga tertarik ke bidang filsafat dan juga agama gitu. Ah, pas banget kemarin saya lari di Sumarekon Bandung dan ada spanduk gitu ya bertuliskan terkait cinta rupiah gitu. Kayak pas banget ya dengan isu yang akhir-akhir ini muncul terkait dengan pelemahan rupiah. Dan itu yang buat saya juga kepikiran di beberapa waktu terakhir gitu tentang pelemahan rupiah. Ini penting ya buat kita bahas dan kita mungkin bisa cari solusinya bareng-bareng. Kenapa? Karena rupiah itu bukan sekedar angka di layar, bukan sekedar kalau teman-teman yang trading bukan profit atau rugi dari teman-teman trading doang gitu ya, tapi juga tentang kehidupan masyarakat kita sehari-hari ya teman-teman ya, karena masih banyak barang impor gitu yang kita butuhkan gitu, yang itu dibayarkan dengan dolar dan mata uang asing lainnya gitu ya. Ada BBM juga masih impor, gandum yang mungkin jadi bahan mie, jadi bahan roti yang teman-teman suka makan juga impor gitu ya. Bahkan mungkin HP yang sekarang kita pakai pun, yang ini buat saya ngerekam dan teman-teman juga pakai sehari-hari pun itu juga impor ya. Jadi kalau misalkan rupiah melemah, tentunya akan ada kenaikan harga-harga dan itu pasti semua orang akan terdampak, tidak cuman orang-orang yang fokus di trading rupiah juga ya teman-teman. Belum lagi juga terkait dengan utang pemerintah saat ini teman-teman, itu juga bakal kepengaruh dengan rupiah. Kita mungkin pernah baca, pernah dengar utang pemerintah sekarang jatuh tempo itu 800 triliunan. Kalau kurs rupiah naik tentunya utang juga akan meningkat ya pembayarannya ya. Mungkin kita coba hitung secara gampang aja, misalkan nih gitu, pemerintah punya utang 10 miliar dolar. Kalau kursnya misalkan 15.000, itu berarti kita harus bayar 150 triliun gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang nih naik jadi 17.000 aja, kita bikin angka yang eksak aja gitu ya biar gampang. Itu pemerintah akan bayar sekitar 170 triliun gitu, which is ada kenaikan ya 20 triliun, dan itu angka yang sangat besar gitu. Itu baru angka permisalan gitu, bukan angka yang realnya gitu. Nah, tadi uang tambahan itu dari mana? Karena itu adalah utang negara, utang pemerintah, tentunya mereka bakal banyak ngambil ya gitu dari program-program lain. Mungkin ada efisiensi lagi di bidang lain, ada sektor lain yang terdampak, mungkin bisa subsidi, mungkin bisa kesehatan, mungkin bisa pendidikan dan pengembangan UKM dan sebagainya. Jadi dampaknya nggak cuma sekedar pemerintah harus bayar lebih, tapi juga bakal ke kita juga nih ke depannya. Nah, makanya biar paham ini, kita sepertinya perlu kembali ya ke basic ilmu ekonomi, seperti yang dulu kita diajarin di SMA, mungkin pernah ada, atau saya juga pernah S2 dapat kuliah makroekonomi. Itu terkait hukum demand and supply teman-teman, permintaan dan penawaran. Jadi hukum itu berbunyi di mana saat permintaan itu naik, maka harga akan naik, dan sebaliknya saat turun akan turun juga. Dan di sisi penawaran itu berkebalikan, saat penawaran naik harga akan turun, dan saat penawaran turun harga akan naik gitu. Nah, itu yang juga terjadi ya di rupiah, karena rupiah juga sama dengan barang-barang lainnya akan ikut dari hukum itu sendiri gitu ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Sekarang kita fokus ke demand dulu. Kenapa kok demand atau permintaan rupiah itu turun? Sepertinya ini ada banyak macam faktor, tapi saya coba listing beberapa yang jadi hal penting dan mungkin krusial gitu ya. Pertama, karena kita masih tergantung sama impor teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan kita banyak impor, itu kita akan ngejual rupiah kita ke dolar atau ke mata uang lain gitu, sehingga tadi ya gitu mata uang asing akan meningkat ya permintaannya, dan rupiah akan menurun permintaannya, sehingga tadi nilai tukar rupiah akan melemah teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, utang luar negeri teman-teman, baik swasta maupun pemerintah, itu juga ngaruh ke pelemahan rupiah, karena saat utang jatuh tempo kita harus bayarnya dalam bentuk mata uang asing, di mana kita akan ngejual rupiah dan kita akan membeli dolar atau mata uang asing lainnya gitu, sehingga permintaan rupiah itu akan turun, permintaan dolar akan naik, jadinya rupiah melemah juga di sana gitu. Terus yang ketiga juga kemarin kalau nggak salah dari pemerintah Amerika Serikat menaikkan suku bunganya gitu, di mana itu akan menarik investor asing juga, yang awalnya mungkin ada yang di Indonesia invest obligasi kita, tapi karena suku bunga Amerika itu naik, mereka pindah ke sana ya gitu, karena di Amerika tentunya lebih menguntungkan, lebih aman, dan mereka punya
fundamental yang lebih kuat gitu. Yang keempat ini juga nyambung dengan IHSG teman-teman, indeks harga saham gabungan gitu, dimana juga ada pelemahan ya terakhir ini gitu, dan itu tentunya banyak investor asing juga yang mencabut sahamnya di Indonesia gitu, mereka menjual dalam bentuk rupiah dan dibelikan lagi dalam bentuk mata uang asing gitu ya, sehingga rupiah juga melemah di sana dan mereka invest nih di indeks saham di luar negeri juga gitu, yang lebih safe, mungkin lebih aman juga. Nah, yang terakhir yang mungkin kita juga jarang notice adalah dari segi persepsi dan juga psikologi pasar, teman-teman, karena ini penting, ini tidak hanya sekedar faktor mereka pengennya seperti apa, tapi dipengaruhi oleh kebijakan politik kita juga, teman-teman, dan anggaran kita gitu ya. Kayak misalkan di kita banyak program yang lebih konsumtif gitu ya, ada MBG gitu ya, ada program-program yang skala besar tapi mungkin dampaknya kadang tidak tepat, itu juga ngaruh ke psikologi mereka. Mereka investor harusnya butuh program yang jangka panjang, yang bisa jadi motor untuk ekonomi di masa depan, yang membuka lapangan kerja dalam skala masif, itu yang mereka butuhkan, sehingga mereka trust nih dengan pertumbuhan ekonomi kita yang benar-benar sustain dan fundamental. Itu yang tidak terjadi gitu, sehingga mereka juga pada keluar gitu ya. Ditambah lagi dengan kepastian hukum kita yang sekarang mungkin agak aneh juga kalau saya lihat gitu. Banyak orang-orang tidak bersalah dikriminalisasi, teman-teman, mungkin banyak case yang kita kemarin sempat dengar, sehingga mereka juga takut nih gitu ya berinvest di kita. Kalau banyak orang tidak bersalah aja akhirnya dia penjara gitu ya, mereka invest nggak akan aman sih di kita gitu. Oke, itu udah dari segi demand. Sekarang kita coba ke sisi supply ya teman-teman. Itu yang juga saya aneh juga kebijakan pemerintah akhir-akhir ini gitu. Saat demand rupiah itu lemah, pemerintah malah menambahkan supply-nya gitu ya. Jadi ada dana sal, sisa anggaran lebih atau saldo anggaran lebih gitu singkatannya, yang Kemenkeu itu sengaja mencairkan itu, yang awalnya parkir ya di BI itu dimasuk ke perbankan, jadi itu menambah likuiditas dari rupiah itu sendiri. Itu berarti ada penambahan supply di mana demand-nya belum tinggi gitu, sehingga tentunya tadi dari hukum penawaran itu akan, saat ada peningkatan penawaran maka harga rupiah pun akan turun. Itu yang terjadi sekarang juga teman-teman. Nah, terus gimana solusinya gitu? Menurut saya tadi harusnya dibalik ya logikanya ya. Kita tidak meningkatkan supply-nya dulu di awal, tapi kita coba tingkatkan demand-nya dulu sih di awal gitu ya. Caranya gimana gitu? Mungkin banyak cara, tapi yang sempat saya pikir dan analisa ada beberapa yang penting. Pertama, kita tentunya kuatkan ekspor ya teman-teman ya, karena dengan kita ekspor itu tentunya kita akan punya produk yang nanti akan dibeli dengan rupiah oleh warga asing ya gitu ya, sehingga nanti banyak orang yang akan beli rupiah karena kita ekspor gitu, sehingga permintaan rupiah akan meningkat dan value-nya pun akan meningkat juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tarik investasi asing sebanyak mungkin ke Indonesia. Kalau mereka invest di kita mungkin seperti cara Vietnam kali ya, mereka punya banyak pabrik sekarang, banyak industri yang dibangun, nggak cuma sekedar investasi jangka pendek tapi juga investasi yang jangka panjang, dan itu bisa membangun industri yang bisa berkembang gitu ya, dan juga meningkatkan lapangan kerja gitu ya. Karena dengan mereka invest di kita, mereka tentunya saat mereka akan membangun pabrik, mereka akan pakai rupiah, saat mereka menggaji karyawan kita gitu ya, itu akan pakai rupiah juga dan sebagainya, sehingga permintaan rupiah akan naik gitu ya. Yang ketiga tadi nyambung dengan kebijakan pemerintah juga, coba jaga likuiditas rupiah itu sendiri. Tentunya tidak cuma sekedar tugasnya BI ya, tapi juga pemerintah juga, dalam hal ini Kemenkeu juga gitu ya. Jangan sampai rupiah itu oversupply tapi demand-nya masih kurang. Jadi itu yang harus dijaga juga gitu ya, dengan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat tentunya. Yang keempat yang gak kalah penting juga yaitu jaga kepercayaan pasar ya teman-temannya. Mungkin tugas pemerintah ada dua hal penting sih yang sekarang harus diperbaiki. Pertama adalah kepastian hukum teman-teman, karena tadi dengan banyaknya kriminalisasi, banyak orang gak bersalah di penjara, itu membuat orang takut invest di kita. Yang kedua adalah program-program pemerintah itu coba dibuat, diarahkan ke yang lebih produktif, mungkin kurangin hal yang konsumtif yang memakan anggaran besar. Seperti misalkan program MBG, sepertinya programnya bagus ya kalau tepat sasaran dan mungkin tidak sebesar itu anggarannya, misalkan untuk anak-anak yang tidak mampu, yang membutuhkan, kemudian di daerah 3T dan sebagainya, dan tidak harus sebesar itu anggarannya, karena masih banyak sektor lain yang juga butuh anggaran yang bisa mungkin lebih produktif dan juga bisa membuat masyarakat lebih baik juga ke depan. Ya, tapi itu hanya sekedar pikiran saya saat kemarin lari. Silakan teman kalau ada misalkan opini lain, ada pendapat lain, kita bisa diskusi di sini, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin saat nanti teman-teman mau lari, mau kita diskusi bareng, bikin konten bareng juga bisa ya, kita bisa ketemu dan ngobrol mungkin lebih enak langsung.
Karena siapa tahu yang kepikiran seperti itu nggak cuma saya doang, tapi juga kalian, dan kita bisa punya usulan solusi buat kita terapkan di negara kita. Yuk teman-teman, tetap jaga kesehatan fisik dan pikiran kita. See you next time.